saya ingin mengajak Mas Reza untuk, bersama-sama dengan saya yang belajar ilmu hukum dan masyarakat ya, tentang, bagaimana kekhawatiran sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan ekstraktif yang begitu sangat merusak, kerusakan lingkungan hutan, lingkungan laut, sampai-sampai kawan-kawan di gerakan penyelamatan laut itu ingin agar ada ecological justice rights di dalam negara hukum gitu ya. Nah, eee, apa yang kira-kira berdampak terhadap upaya-upaya Mas Resal yang begitu luar biasa dalam mengkonservasi hutan itu? Dan kemudian juga tidak berhenti di situ, tapi juga bagaimana memberdayakan orang-orang di dalam hutan. Karena orang Jakarta pada umumnya melihat hutan hanya pohon, hanya rupiah, tidak melihat bahwa di situ dalamnya ada orang. Nah, saya pengen tahu, eee, hambatan-hambatan dan kemudian bagaimana strategi Mas Rezal untuk mengatasinya, itu sih. Iya, saya bukan ahli hukum, tapi, eee, selama saya, berhadapan dengan peraturan, dengan hukum itu, saya melihat bahwa hukum hanya dilihat sebagai teks, yang tidak dilihat itu konteksnya, Betul. dan ketika itu terjadi, perdebatannya jadi lebih miskin ya, karena kita kan kosakatanya juga terbatas, mau ganti teks juga terbatas, teks yang available, yang tersedia kan. Jadi, aku memang sulit selama ini. Jadi misalnya usaha kami itu kan sekarang itu restorasi ekosistem. Dulu itu, pemerintah belum mengharuskan kita AMDAL. AMDAL itu kan analisa dampak lingkungan. Saya bilang kalau usaha kita restorasi, dampak lingkungannya kan positif. Jadi, nggak perlu analisa lagi, maksudnya proposal kita adalah dokumen AMDAL kita, itu kan, karena kita bilang kita mau bikin 1, 2, 3 yang dampaknya positif. Tapi teksnya bilang hak AMDAL, gitu. Jadi itu, jadi semacam perdebatan yang menghambat waktu itu ketika kita mengajukan izin. Tapi sekarang tidak diharuskan lagi sih. Tapi waktu itu kan kita pertama ya, jadi kita, diharuskan itu. Nah, yang kedua, misalnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu, dulu kan kalau kita punya konsesi hutan tanaman industri, itu HTI aja. Atau kita punya hak pengusahaan hutan, HPH, hutan alam, itu HPH aja. Kalau Cipta Kerja, sekarang boleh multi usaha namanya, istilahnya. Jadi itu positif juga, gitu. Jadi kita bisa, eee, di dalam satu eee konsesi hutan bisa melakukan hal-hal yang bermacam-macam. Jadi itu juga ada positifnya. Jadi saya rasa, tapi saya sebenarnya optimis karena ketika kita berusaha menjelaskan konteks itu ada kemungkinan, ada perubahan kebijakan, gitu. Walaupun berat ya, saya nggak menyangka bahwa itu Berat. nggak berat, tapi berat, cuma ada itu karena, kan yang pembuat, kebijakannya juga kadang-kadang juga nggak tahu persis di lapangan seperti apa gitu. Jadi ketika kita memberikan input, bisa aja berubah. Tapi ada juga yang tetap ngotot, untuk, teks tadi gitu. Jadi itu mungkin tantangan yang paling besar di situ. Tapi semakin banyak contoh dan semakin banyak orang yang terlibat, saya rasa konteksnya akan lebih mudah dimengerti. Ya, terima kasih. Saya punya pertanyaan nih Mas Ya. Reza. Sebagai, pebisnis ya tadi sebutnya ya, kita biasanya kan punya cita-cita untuk mempunyai sesuatu mimpi gitu ya. Nah ini terkait dengan lingkungan, tapi seperti kata Mbak Sulis tadi, di lingkungan itu ada masyarakatnya. Dan biasanya pendekatan yang umum adalah, ya kita buat CSR gitu kan ya. CSR tapi biasanya itu satu arah gitu, dari sini memberi ini kepada masyarakat. Tapi, sekarang dengan perspektif yang baru, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun masyarakat atau komunitas di sekitar usaha kita yang terkait dengan sekitar agar mereka tidak tergantung pada Ya.
pebisnis CSR. itu Iya. tetap atau CSR-nya, tapi mereka menjadi mandiri gitu ya. Iya. Jadi betul-betul bisa mengembangkan komunitasnya, berdaya, kebudayaannya dan sebagainya, dan juga lingkungannya terintegrasi gitu ya. Nah ini kan bagaimana perspektif Mas Iya. Reza sebagai pebisnis yang terkait dengan lingkungan dan tentu bersinggungan dengan masyarakat ya. Iya. Kalau bagi saya lumayan simpel, karena kebanyakan pebisnis itu mendefinisikan kapital sebagai financial capital. Ya. Sedangkan capital kan banyak. Ada social capital, ada cultural capital, ada apa namanya natural capital tentunya, dan ada capital yang even if you have money you can't buy it. Itu. Jadi financial capital itu hanya sebagian kecil aja dari investment. Jadi kalau kami melibatkan masyarakat dan menjaga lingkungan, itu juga sebenarnya hitungan bisnis gitu, karena akan apa itu modal juga gitu. Jadi bukan charity gitu ya? Bukan charity, justru bayangin ya, kalau kita di Kartini Mentaya Project, kalau tidak ada dukungan masyarakat, itu sangat susah dilakukan, karena dengan sangat mudah orang bisa membakar hutan. Ya. Dan usaha bisnis kita langsung berantakan kan, gitu. Dan nggak bisa, maksudnya harus pakai social capital. Masa kita bayar orang supaya nggak bakar hutan, kan nggak bisa, nggak bisa di enforce, nggak bisa di itu. Jadi harus pakai social capital itu, nggak bisa pakai financial capital untuk menjaga. Jadi melihat komunitasnya bukan sebagai objek ya, tapi Iya, subjek subjek. yang mereka sendiri juga punya agensi dan Betul. bermitra dan belajar dari mereka benar, ya. benar. Bisa belajar dari mereka juga. Benar. Dan saya rasa kalau semua bisnis kayak gitu, mestinya aman ya. Daripada apa yang ada konflik lahan, terus ada konflik misalnya soal polusi, ada apa, itu kan jadinya juga secara jangka panjang nggak bagus bisnisnya. Jadi menurut saya sih, kalau misalnya kita bisa menghargai semua bentuk modal tadi, itu adalah bisnis yang baik gitu. Tapi memang toolsnya membuat menganalisa itu memang masih terbatas. Nah, mungkin peran kami adalah untuk memberikan contoh supaya paling nggak itu adalah bisa dilihat lah, sehingga orang termotivasi untuk mencoba.